Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dari akuntansi manajemen, yaitu tentang full costing dan variable costing. Halo, namaku Alivia Aida Nurhalisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai harga pokok produksi atau yang biasa kita sebut dengan HPP. Pasti teman-teman udah banyak yang tahu nih tentang harga pokok produksi itu apa ya. Harga pokok produksi atau HPP merupakan salah satu elemen penting dalam sistem akuntansi biaya yang berfungsi untuk menentukan besarnya biaya yang dikorbankan perusahaan dalam menghasilkan suatu barang ataupun jasa. HPP sendiri mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan sejak bahan baku diperoleh hingga produk tersebut siap dijual, termasuk biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Perhitungan HPP dapat menggunakan dua metode. Yang pertama itu ada metode full costing dan yang kedua itu ada metode variable costing. Di sini saya akan menjelaskan untuk metode yang pertama, yaitu metode full costing. Metode full costing ataupun biaya penuh merupakan salah satu pendekatan komprehensif dalam penentuan harga pokok produksi HPP yang memperhitungkan seluruh unsur biaya produksi baik yang bersifat variabel maupun tetap. Dalam metode ini, setiap unit produk dibebani seluruh komponen biaya produksi seperti biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik tetap dan juga variabel, sehingga menghasilkan nilai produk yang mencerminkan total pengorbanan ekonomi untuk menghasilkan barang tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini metode full costing itu dibagi menjadi dua, yaitu ada kelemahan, ada keuntungan. Nah, keunggulannya itu ada 3 di sini. Yang pertama itu menyajikan gambaran total biaya yang dikeluarkan perusahaan sehingga membantu manajemen dalam menetapkan harga jual yang dapat menutupi seluruh biaya dan menghasilkan laba yang memadai. Nah, yang kedua untuk perencanaan jangka panjang atau analisis profitabilitas produk. Yang ketiga itu adalah evaluasi efisiensi operasional secara menyeluruh. Nah, di sini juga ada kelemahan. Nah, kelemahan utamanya yaitu kurangnya relevansi informasi biaya untuk pengambilan keputusan jangka pendek karena biaya tetap dialokasikan ke setiap unit produk. Nah, perubahan volume produk dapat menimbulkan distorsi terhadap biaya per unit. Ada laba yang dilaporkan. Selanjutnya, untuk metode full costing, dengan perhitungan full costing, kita bisa hitung dengan HPP per unit sama dengan BBBL ditambah BTKL ditambah dengan BOP tetap ditambah dengan BOP variabel dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Atau secara total HPP sama dengan biaya bahan langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik tetap dan ditambah dengan biaya overhead pabrik variabel. Untuk keterangannya sendiri, HPP itu harga pokok produksi, BBBL biaya bahan baku langsung, BTKL biaya tenaga kerja langsung, dan BOP adalah biaya overhead pabrik. Selanjutnya itu metode full costing, perhitungan laba dengan metode full costing. Kita bisa hitung dengan rumus laba bersih sama dengan penjualan bersih dikurangi buka kurung HPP ditambah biaya non produksi tutup kurung, dengan catatan BOP atau biaya overhead pabrik sama dengan seluruh biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, misalnya biaya pabrik, biaya listrik, penyusutan mesin, asuransi pabrik atau mesin, dan lain-lainnya. Oke, jadi di sini ada contoh soal dari variable costing dan full costing. Contoh soalnya itu ada dari PT Global yang bergerak pada pembuatan cup minuman. Untuk datanya sendiri itu ada biaya bahan baku per unit dengan harga Rp10, biaya tenaga kerja langsung per unitnya ada Rp20, biaya overhead variabel per unitnya ada Rp15, biaya administrasi variabel ada Rp5, biaya penjualan variabel ada Rp3, biaya penjualan tetapnya ada Rp1.000.000, biaya administrasi tetapnya ada Rp500.000, biaya overhead tetapnya ada Rp250.000, dan jumlah produksinya ada 9.000 cup.
Jumlah penjualannya ada 8.000 cup. Biaya overhead tetap yang dianggarkan ada 250.000, biaya overhead variabel yang dianggarkan ada 150.000. Jumlah produksi yang dianggarkan pada kapasitas normalnya yaitu ada 10.000 cup minuman. Dengan harga jual per cupnya itu Rp300. Kita lanjut menghitung harga pokok metode variable costingnya. Ada persediaan awal yaitu 0, dan biaya produksinya ada biaya bahan baku atau materialnya 9.000 unit seharga Rp10. Biaya tenaga kerja langsung atau upahnya 9.000 dengan Rp20 per unitnya. Dan totalnya ada 180.000. Ada biaya overhead pabrik variabel yaitu 9.000 unit dengan harga per unitnya Rp15 dan dengan total 135.000. Ada tersedia untuk dijualnya yaitu menjadi 405.000 atau total dari biaya produksinya itu ada 405.000. Dan persediaan akhirnya ada 1.000 cup dikali dengan Rp10 ditambah Rp20 dan ditambah 15 dan mendapatkan 45.000. Jadi dari sini kita kurangi dari tersedia untuk dijualnya dikurangi dengan persediaan akhirnya dan mendapatkan HPP atau harga pokok penjualan yaitu 360.000. Kita lanjut ke laporan laba rugi dari PT Global dari variable costingnya. Ada data penjualan 8.000 cup seharga Rp300 dengan total Rp2.400.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan variabel 8.000 cup seharga Rp45 per cupnya, yaitu hasilnya adalah 360.000. 2.400.000 dikurangi 360.000 mendapatkan 2.040.000 yaitu manufacturing marginnya. Dikurangi lagi dengan beban administrasi variabelnya 8.000 cup seharga Rp5 dan dikurangi juga dengan beban penjualan variabelnya ada 8.000 cup seharga Rp3 per unitnya dan mendapatkan total 24.000 dan totalnya adalah menjadi 64.000. Jadi manufacturing margin dikurangi dengan total beban ini yaitu mendapatkan margin kontribusi sebesar 1.976.000. Adapun biaya-biaya tetap yaitu biaya administrasi tetap jumlahnya 1 juta, biaya penjualan tetapnya ada 500.000, biaya overhead pabrik tetapnya ada 250.000 dan mendapatkan total yaitu 1.750.000. Jadi dari hasil margin kontribusi tadi kita kurangi dengan biaya-biaya tetapnya yaitu mendapatkan laba sebelum pajak sebesar Rp226.000. Di sini kita lanjut menghitung HPP dengan full costing. Persediaan awalnya sama dengan yang tadi yaitu 0, biaya produksinya juga sama yaitu 90.000, biaya tenaga kerja langsungnya ada 180.000, biaya overhead pabriknya juga ada 135.000. Biaya overhead pabrik tetapnya juga ada 225.000 dan mendapatkan total yaitu 630.000. Di sini tersedia untuk dijualnya yaitu 630.000. Ada persediaan akhirnya 1.000 cup dikali dengan Rp10 ditambah Rp20 ditambah Rp15 dan ditambah Rp25 dan mendapatkan 70.000 di kredit. Jadi kita kurangi dari 630 dikurangi dengan 70.000 dan mendapatkan harga pokok penjualan yaitu 560.000. Adapun di sini yaitu beban administrasi berjumlah 40.000, variabel 8.000 seharga Rp5 dan 500.000 dan tetapnya adalah 540.000. Untuk beban penjualannya sendiri ada 24.000 dan variabel 8.000 seharga Rp3-nya berjumlah 1 juta dan tetapnya itu 1.024.000. Kita lanjut ke laporan laba rugi PT Global dengan metode full costingnya. Penjualan 8.000 cup seharga Rp3 mendapatkan 2.400.000 sama dengan yang variable costing. Ada harga pokok penjualan variable 8.000 cup seharga Rp70 di kredit yaitu 560.000. Biaya overhead tetap kurang dibebankannya ada 10.000 dikurangi 9.000 yaitu 10.000 cup tadi dikurangi dengan 9.000 cup yang terjual dan mendapat dengan harga Rp25 per unitnya dan mendapatkan laba sesungguhnya yaitu 580.000. Jadi dengan ini kita penjualan 8.000 cup seharga Rp300 kita kurangi dengan HPP sesungguhnya dan mendapatkan laba bruto atau laba kotor sebesar 1.815. Adapun di sini dikurangi lagi dengan biaya operasional yaitu biaya administrasi sebesar 540.000
biaya penjualan 1.024.000. Jadi laba bruto dikurangi dengan biaya operasionalnya, yaitu mendapatkan laba sebelum pajak sebesar 251.000. Jadi di sini ada perbedaan antara variable costing dan full costing, yaitu variable costing mendapatkan laba sebelum pajak 226.000, sedangkan full costing mendapatkan laba sebelum pajak yaitu 251.000. Oke, selanjutnya itu ada metode variable costing atau yang disebut biaya variabel. Ini tuh hanya memasukkan biaya produksi yang bersifat variabel ke dalam perhitungan harga pokok produksi atau yang disebut HPP. Nah, biaya tetap seperti gaji manajer, terus produksi, depresiasi mesin, biaya asuransi pabrik, serta biaya sewa fasilitas tidak dimasukkan ke dalam nilai persediaan, melainkan dikategorikan sebagai periode cost yang langsung dibebankan pada laporan laba rugi yang disebut itu periode berjalan. Nah, pendekatan ini menghasilkan informasi biaya yang lebih mencerminkan hubungan langsung antara volume produksi dan laba operasional. Nah, selanjutnya itu ada beberapa metode variable costing. Yang pertama itu dapat digunakan sebagai pengendali biaya karena memberikan semua biaya tetap dalam satu kelompok tersendiri. Yang kedua itu ada menemukan harga jual jangka pendek. Nah, yang ketiga, ada merencanakan biaya agar mendapatkan laba dalam jangka waktu relatif lebih singkat serta untuk mengatur biaya. Kemudian ada perbandingan perhitungan full costing dan variable costing. Nah, keduanya itu dilihat dari laporan laba ruginya. Kalau full costing itu laba bersihnya dapat berubah karena nilai persediaan akhir. Jadi kayak jika persediaan itu meningkat, maka sebagian biaya tetap itu berpindah ke produk yang belum dijual. Jadi laba bersihnya itu kelihatan lebih tinggi dan begitu sebaliknya. Terus kalau variable costing itu hanya memperhitungkan biaya variabel dalam HPP. Jadi laba yang dihasilkan itu hanya dipengaruhi oleh tingkat penjualan aktual, bukan oleh perubahan nilai persediaan. Maka kesimpulan dari materi ini yaitu full costing dan variable costing, keduanya itu memiliki tujuan dan manfaat yang berbeda. Kalau full costing itu memasukkan semua biaya produksi baik tetap maupun variabel ke dalam harga pokok produk, sehingga metode ini itu digunakan untuk pelaporan keuangan eksternal. Karena biaya tetap itu dialokasikan pada persediaan, perubahan jumlah persediaan dapat mempengaruhi besar kecilnya laba yang dilaporkan. Lalu kalau variable costing itu hanya membebankan biaya variabel produksinya ke produk. Jadi sementara biaya tetap itu dicatat sebagai biaya periode. Nah, hal ini itu membuat variable costing itu lebih tepat untuk analisis manajemen karena memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan antara biaya, volume produksi, dan laba tanpa dipengaruhi oleh perubahan persediaan. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.